Welcome to our channel. Bapak psikoanalisis Sigmund Freud pernah berujar bahwa dalam usaha menjadi manusia, anatomi adalah takdir. Dalam urusan bangsa atau negara, geografi juga merupakan takdir. Ini memang tidak bisa menjelaskan semuanya. Namun marilah kita melihat ini. Inggris dan Jepang sama-sama merupakan negara kepulauan. Fakta geografis itu menjelaskan bagaimana kebergantungan mereka pada kekuatan angkatan laut, bahkan aspirasi kekaisaran mereka. Namun apa yang menjelaskan sejarah mereka yang berbeda secara fundamental? Sejumlah faktor lain jelas berperan, termasuk budaya, agama, dan apa yang alam berikan atau sangkal dalam sumber daya. Ya, keberuntungan bersama dengan keadaan acak yang dibawanya mendorong dua negara ini ke arah yang berbeda. Namun bagaimana jika pandangan ini dipakai untuk melihat posisi Amerika Serikat? Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa fakta geografis AS menjadi salah satu faktor utama mengapa dan bagaimana negara ini begitu kuat serta berpengaruh sampai hari ini. Geografis yang istimewa. Amerika Serikat dan seluruh sejarahnya sebagian besar dapat dijelaskan dari aspek geografisnya. Ya, sejak awal faktor fundamental yang memengaruhi dan memandu pembangunan negara adalah bahwa ia jauh dari segalanya. Aaron David Miller dalam tulisannya How Geography Explains the United States menjelaskan, AS menjadi satu-satunya kekuatan besar dalam sejarah dunia yang memiliki keistimewaan. Di sebelah timur dan baratnya dibatasi dua samudera utama dunia. Lalu di bagian utara dan selatannya diapit oleh negara-negara non-predator atau lemah secara militer yakni Kanada dan Meksiko. Dua lautan di kedua sisi AS digambarkan dengan cukup cemerlang oleh sejarawan Thomas Bailey sebagai aset liquidnya. Nah, fakta itulah yang memberi arti luas bahwa Paman Sam hampir tidak pernah memiliki ancaman dari luar. Banyak yang menduga inilah alasan mengapa AS memiliki pemerintahan yang struktur politiknya kuat. Karena memiliki waktu untuk mengembangkan sistem serta tidak perlu mengkhawatirkan potensi invasi. Peran dalam pembentukan AS. Faktor geografis nyatanya memiliki peran yang lebih jauh dalam pembentukan Amerika Serikat, bahkan sebelum negara-negara bagian AS bersatu. Ya, semuanya dimulai selama era kolonialisme Eropa. Ke-13 koloni pada dasarnya terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda secara geografis. Ini menjelaskan mengapa wilayah tersebut terlihat seperti sekarang ini. Misalnya koloni New England di timur memiliki hutan lebat dan memiliki beberapa pelabuhan alami seperti Boston dan Newport. Namun wilayah tersebut memiliki musim tanam yang sangat singkat, serta lanskap berbatu yang berarti tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Karena itulah kawasan ini berakhir sebagai pusat aktivitas pembuatan kapal dan perikanan. Untuk mendapatkan pasokan makanan, mereka berdagang dengan the Middle Colonies, wilayah yang sangat cocok untuk pertanian. Wilayah ini memiliki musim tanam yang panjang dan hangat, juga tanah yang subur. Philadelphia dan New York adalah dua kota besar era kolonial di wilayah ini, di mana lokasinya mencerminkan peran mereka hingga hari itu. Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara koloni lainnya. Wilayah selatan berperan sebagai kunci. Seperti yang terlihat, bagian selatan AS menjadi salah satu tujuan terbesar perdagangan budak dan pemilik perkebunan menjadi kaya. Dalam tulisan How Slavery Became America's First Big Business mengemukakan alasan besar perbudakan ada begitu lama di AS sebenarnya karena wilayah selatan secara fisik sangat besar. Pasalnya, pekerjaan hakim agung dahulunya paruh waktu. Pada abad ke-19, para hakim hanya akan datang ke DC atau Distrik Columbia selama sebagian tahun, dan selama sisa tahun itu, mereka akan berkeliling di area yang ditentukan dan menyidangkan kasus bersama hakim setempat. Masalahnya, wilayah utara jauh lebih padat penduduknya dan memiliki infrastruktur perjalanan yang lebih baik daripada di selatan. Wilayah selatan AS begitu luas, berpenduduk jarang, dan memiliki sistem jalan yang sederhana. Karena itu, pada abad ke-18, ketika mempertimbangkan konstitusionalitas perbudakan, wilayah selatan, wilayah pemilih budak, terlalu terwakili di Mahkamah Agung. Kasus penting Dred Scott di tahun 1857
yang mengukuhkan legalitas perbudakan di wilayah AS diputuskan oleh 5 hakim selatan dan 4 hakim utara. Meskipun hanya 8 juta dari 27 juta penduduk yang tinggal di negara bagian selatan. Sungai menjadi akses terpenting. Setelah era kolonial, Amerika Serikat melihat kecenderungan ke wilayah barat. Itu untuk mendapatkan keuntungan strategis dan isolasi. Pada tahun 1800, apa yang sekarang dikenal sebagai AS pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian yang diperintah 3 negara, masing-masing Amerika Serikat, Prancis, dan Spanyol. Selama era kolonial, tidak ada negara bagian AS yang berkelana ke barat. Dan faktanya, baru pada tahun 1789, penjelajahan pertama melintasi benua ke Pasifik melalui darat. Masalah pertama yang mencegah ekspansi adalah kepemilikan wilayah Sungai Mississippi oleh Spanyol dan Prancis, atau lebih khusus lagi New Orleans. New Orleans mungkin adalah kota terpenting di benua itu karena terletak di tempat pertemuan hingga lautan. Sungai ini memiliki daerah aliran sungai yang sangat besar, mencakup hingga seluruh wilayah tengah AS. Seperti diketahui, sungai menjadi akses penting selama era tersebut. Pasalnya, negara-negara bagian tidak memiliki akses ke sungai dan tanpanya, AS tidak dapat memperoleh hasil panen dan barang lain dari wilayah tersebut ke dunia luar. Membeli wilayah dari Prancis dan Perang AS Meksiko. Beruntung bagi AS, Prancis setuju untuk menjual New Orleans kepada Paman Sam di tahun 1803 dengan mahar 15 juta dolar Amerika Serikat atau dalam kurs rupiah setara dengan 213,8 miliar rupiah. Ini menjadi salah satu pembelian terbaik dalam sejarah AS. Bagaimana tidak, wilayah tersebut kini memiliki harga lebih dari 1,2 triliun AS. Amerika Serikat lantas mendapat akses ke Pasifik pada tahun 1419, kemudian sepenuhnya pada tahun 1848 di akhir Perang Meksiko-Amerika atas pemisahan California dan Barat Daya dari Meksiko. Pada saat itulah orang-orang Amerika diyakinkan bahwa mereka tidak akan tersentuh. Tidak ada negara adikuasa yang nyata di belahan bumi barat yang berarti tidak ada yang dapat mengancam keberadaan mereka di waktu-waktu mendatang. Setiap pasukan penyerang harus menjalankan rantai pasokan melintasi lautan yang sangat menyita kekuatan. Menariknya, secara historis tidak ada ancaman yang datang dari benua Amerika Utara. Karena sekali lagi, semua itu karena faktor geografisnya. Meksiko yang paling berpotensi sebagian besar adalah gurun dan tidak memiliki sistem sungai yang baik seperti AS untuk memudahkan mobilisasi. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi di Kanada di wilayah utara. Pada akhirnya AS berada dalam posisi istimewa hari ini di mana ribuan mil memisahkan mereka dari masalah serius di luar negerinya. Benua Amerika Utara sebagian besar tidak memiliki konflik internasional sehingga keberhasilan AS dapat secara akurat dikaitkan dengan isolasi geografisnya. Ketika orang-orang Amerika tidak perlu khawatir dengan potensi invasi, mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk pendidikan, pembangunan, sains, dan politik. Ya, AS adalah negara yang bekerja hampir secara kebetulan atau mungkin telah direncanakan jauh-jauh hari. So, tanpa kondisi geografi yang fantastis ini, AS hampir dipastikan tidak akan menjadi negara adidaya seperti kini.